angka 22 ini penting, sama-sama tulis ya. Rosasana 2 Oktober ya. Pelantikan Prabowo 20 Oktober ya. Dan pemilihan Presiden Donald Trump 5 November. Itu semuanya diawali dengan Rosasana dulu. Jadi apakah Rosasana ini sesuatu yang kebetulan? Oh tidak, ini rekayasa surga. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Tuhan sedang mempromosikan orang-orang pilihannya. Sama-sama katakan, 5785 adalah tahun di mana Tuhan sedang mempromosikan orang-orangnya, orang pilihannya. Nah, jadi artinya apa, saudara? Waktu Donald Trump akan jadi presiden nanti, dia presiden yang kedua ya. Ya, kalau nanti menang kedua kali maksudnya. Itu dia akan menghancurkan semuanya, kembali roh antikris di dunia ini. Artinya apa? Saya percaya akan terjadi sesuatu yang namanya revival kembali. Makanya kenapa kita perlu melakukan Rosasana? Karena buat saya Rosasana yang kali ini adalah peperangan rohani tingkat alam roh yang paling tinggi. Yaitu apa? Kita meninggikan Tuhan, kita merayakan tahun baru Yahudi ini, berbicara tentang angka-angka Tuhan 5785, supaya saudara sadari benar bahwa di dalamnya Tuhan sedang mengangkat orang-orang pilihannya. Jadi artinya apa? Betul kita masuk 7 tahun kelimpahan. Kenapa? Karena saya dan saudara Tuhan bilang adalah orang-orang pilihannya yang berhak menerima kelimpahan itu. Makanya ayo saudara, kalau saudara percaya ini menjadi bagian dalam hidup saudara, saudara jangan pernah tidak mengikuti acara yang Tuhan selenggarakan sendiri, yaitu tanggal-tanggal Tuhan, yaitu apa? Rosasana ini. Amin saudara. Ya. Ini penting sekali. Jadi saya berharap ya, kita semuanya sebelum pemilihan presiden Amerika ya sebelum kita bergerak bersama dengan yang lainnya ya, kita percaya bahwa kita semua sudah masuk dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi yang saya mau katakan sama saudara adalah bahwa Rosasana kali ini adalah penentu untuk perubahan dunia. Makanya saudara harus bergabung untuk kita bersama-sama dengan yang lainnya. Profetik yang lain, bukan hanya saya. Mungkin ada orang-orang yang bergerak. Kemarin saya juga senang dengan khotbahnya Pastor Tim Parengkuan tentang Rosasana ya, dan itu terkoneksi dengan kita. Soalnya kalau mendengar khotbahnya boleh ya di YouTube di Selasa Doa Pasukan. Juga nanti ada beberapa yang lain. Mungkin hampir semua gereja mulai mengerti tentang arti pentingnya Rosasana ini. Ya, karena bukan tentang Yahudinya, tapi tentang rohnya, alam rohnya, spiritnya yang akan mengubahkan ini. Ya, jadi poin yang pertama, perubahan dunia ditentukan dari Rosasana. Artinya apa? Artinya begini, waktu kita merayakan Rosasana bersama-sama, kita sedang mendukung Tuhan. Kita sedang melakukan rencana Tuhan, kita sedang terkoneksi dengan Tuhan, kita sedang mengikuti agenda surga untuk masuk dan mensupport apa yang Tuhan sedang kerjakan destiny-nya untuk dunia ini. Makanya saya mau katakan sama saudara, Donald Trump ini adalah salah satu orang yang akan diangkat Tuhan.
untuk mengakhiri semua hal-hal yang selama ini menjebak atau menghancurkan atau ingin menggulingkan atau ingin membuat bangsa-bangsa ini hancur. Nah, saudara, saya mau katakan begini sama saudara ya, dengar baik-baik. Ini penting sekali ya, saudara. Saya berharap ini penting. Memang Donald Trump punya kekurangan. Presiden ini dulunya ya pembisnis dan bla 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 ya, saya nggak bisa sebutin. Tetapi dia punya hati yang sangat cinta Tuhan. Dia adalah seorang yang mengerti tentang, dalam quote and quote ya, mengerti tentang kekristenan ya. Misalnya contoh ya, dia akan menghancurkan LGBT. Berarti roh antikris salah satunya LGBT, kalau jadi presiden akan dikikis. Sekarang Amerika kan ada undang-undang baru yang mengatakan bahwa gender itu bukan hanya 2, bukan laki, bukan perempuan, tetapi ada 5 gender ya. Transgender, male, female, terus lesbian dan homoseks ya, itu gender yang diakui oleh Amerika. Nah, kalau Donald Trump ini menjadi presiden, dia akan hancurkan itu loh, saudara. Artinya apa? Kegerakan antikris memang harus segera diluluhlantahkan. Nah, 7 tahun ini kita perlu orang-orang yang punya kapasitas seperti Donald Trump ya, yang punya kapasitas yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Ya. Tuhan tuh menciptakan Adam dan Eve, ya. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Steve. Kaum LGBT mengatakan ya Tuhan menciptakan Adam dan Steve ya. Nggak bisa ya. Jadi kita harus sadari benar bahwa Indonesia ini juga tergantung oleh Amerika loh, saudara ya. Jadi ayo, Prabowo nanti bulan Oktober akan dengan Gibran, Pak Prabowo dengan Gibran bulan Oktober juga akan ditabiskan ya, dan pentabisannya atau pengesahannya Pak Prabowo dengan ya Pak Gibran ini ya itu nanti akan ada disenggakan di ya mungkin Oktober pertengahan ya. Jadi mungkin pengesahan Prabowo presiden ya, atau pelantikan itu mungkin juga Oktober. Saya coba cek dulu ya. Saya tadi sempat lihat ya. 20 Oktober ya. Minggu 20 di Jakarta. Jadi angka 22 ini penting. Sama-sama tulis ya. Rosasana 2 Oktober ya. Pelantikan Prabowo 20 Oktober ya. Dan pemilihan Presiden Donald Trump 5 November. Itu semuanya diawali dengan Rosasana dulu. Jadi apakah Rosasana ini sesuatu yang kebetulan? Oh tidak, ini rekayasa surga. Jadi saudara kalau berpikir begini, engkau dibukakan nih pikiranmu ya, dibukakan matamu. Jadi di dalam ini apakah suatu yang kebetulan? Enggak lah, ini bukan suatu kebetulan. Sama-sama katakan, ini semuanya rekayasa surga. Ya,
Jadi kalau saudara nanti mengikuti Rosasana, ya, saudara sedang masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar sekali. Ya. Nanti 4 Oktober kita akan adakan di Bandung, saudara. Ya, saya berharap saudara semangat mengikutinya dan masuk dalam perencanaan Tuhan. Ya. Jadi itu poin yang pertama. Jadi poin yang pertama, pelantikan Donald Trump, pelantikan Pak Prabowo, pelantikan itu semuanya di belakangnya Rosasana. Jadi Rosasana duluan. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin mempersiapkan pemimpin-pemimpinnya untuk menjadi dan membawa perubahan dunia ini. Saya berdoa saudara, ya. Saudara juga akan menerima pengurapan ini, yaitu apa? Dipilih Tuhan menjadi orang yang diangkat menjadi pemimpin besar. Sama-sama katakan, aku bersama keluargaku akan menerima pengurapan, dipilih Tuhan menjadi pemimpin. Dipilih Tuhan menjadi orang yang siap dipromosikan. Dipilih Tuhan menjadi orang yang naik terus dan tidak pernah turun. Dipilih Tuhan menjadi kepala yang luar biasa. Kepala bukan ekor. Ya. Nah, maka daripada itu saudara sama katakan sama saudara malam hari ini. Ya. Poin yang pertama, kita harus sadari benar. Ya saudara. Bahwa saudara dan saya hari-hari gak boleh main-main. Ya. Kita harus masuk ke dalam rencananya Tuhan. Jadi saya mengerti ya, kenapa Rosasana tahun ini penting sekali. Karena setelah Rosasana ada pelantikan Pak Prabowo buat Indonesia. Ada pemilihan presiden Amerika tanggal 5 November dan saya percaya Donald Trump menang. Ya. Dan artinya apa? Artinya 5785 itu artinya sebuah angka kepemimpinan besar yang berhubungan dengan perubahan dunia. Dan lihat, saya mau katakan ini sebagai hamba Tuhan yang bergerak di kenabian. Saya mau katakan ini penting. Setelah Rosasana, kalau kita menang, di alam roh kita semua menang bersatu dengan yang lainnya untuk bergerak bersama-sama untuk sebuah lawatan Tuhan, untuk sebuah perubahan dunia. Dengar baik-baik. Dunia, perubahan dunia ini bisa menjadi bukan goncangan, bukan masalah malapetaka, bukan malah malapetaka. Dengar baik-baik. Malah yang terjadi 7 tahun kelimpahan, semuanya aman. Termasuk resesi ekonomi gak ada lagi. Saudara mau gak? Kalau mau saudara, ayo sama-sama yuk kita buat Rosasana kali ini benar-benar luar biasa. Amin. Dari muka saudara gak ada yang ngerti khotbahnya kayaknya. Pada ngantuk semua nih, gimana nih? Kalau PJ khotbah gini nih pada gak suka apa gimana? Ini khotbah penting loh, ini khotbah penting. Memang kita gak buka firman Tuhan. Tapi ini pesan Tuhan. Ya saudara. Ini secara tafsiran, perencanaan, secara prediksi ya ke depan itu ya seperti ini. Jadi saya mau katakan sama saudara, PJ nggak selalu ngajar. Biasa kalau kita Zoom itu kan firman Tuhan ayatnya bisa 30, 5 bisa 20 ayat, 30 ayat, 30 banyak lah ya. Tapi kadang-kadang PJ kayak gini nih ya, nggak ngomong firman tapi ngomong pesan Tuhan yang benar-benar yang luar biasa. Yang kedua, ya, yang pertama tadi di Rosasana Tuhan akan ada pengurapan pengangkatan orang-orang pilihan Tuhan. Sama-sama katakan, di Rosasana nanti ada pengurapan pengangkatan orang-orang pilihan Tuhan. Dan saya mau katakan sama saudara, Rosasana kali ini saudara dan saya akan masuk dalam pengangkatan orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Yang kedua, Rosasana ini hari ini ya, saya tadi doa lagi sama Tuhan. Ya. Rosasana ini akan berhubungan dengan peperangan rohani yang ketiga.
Loh kok bisa PJ? Kok bisa? Ya. Saudara dengar baik-baik ya. Kalau Donald Trump ya itu menjadi presiden ya, dia akan menjaga Israel lebih kuat lagi ya, menjaga bangsa umat pilihannya Tuhan ini ya lebih kuat lagi. Artinya apa? Artinya saudara dengar baik-baik. Donald Trump atau kepemimpinan yang Tuhan percayakan ke dia nanti ya akan membawa dampak yang besar sekali untuk keamanan bangsa ini. Ya. Nah, saya percaya, saudara, setelah Donald Trump menjadi presiden, saya percaya sekali nih, ya, dia akan habisi semua musuh-musuh Israel dan dalam tahun depan mungkin Israel tidak boleh dikunjungi. Ya. Mungkin makanya kita akan pergi Desember. Makanya saudara yang belum pernah berangkat ke Israel, secepatnya daftar. Yang sudah daftar secepatnya bayar. Ya. Nah, karena apa? Karena Donald Trump ingin mengatakan begini, tempat ini harus baik dulu, tempat ini harus bersih dulu, tempat ini harus dijaga dulu. Nah, tapi yang saya mau katakan sama saudara, mungkin ada negara-negara yang dalam tanda kutip ya, tetap ngeyel untuk nyerang Israel. Nah, itu bisa membuat perang dunia ketiga. Tetapi ada tetapinya. Ya. Waktu kita di Rosasana nanti, ya, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Nah, di Rosasana nanti kita lakukan 4 hal ini. Sama-sama tulis. Di Rosasana nanti kita akan lakukan 4 hal ini. Yang pertama adalah menyembah Tuhan. Worship. Ya, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan meninggalkan, karena peperangan rohani yang di Rosasana itu bukan kayak kita perang ke 7 air terjun ya. Kita fitur enggak kayak doa pagi enggak. Kita enggak melakukan apapun, cuma menyembah dan menyembah dan menyembah. Ya. Yang kedua yang kita lakukan di sana adalah pesta. Kenapa pesta? Karena Tuhan mau umatnya bersukacita menerima kemenangan yang gilang gemilang daripada Tuhan. Makanya di Rosasana nanti kita itu meja makannya banyak makanan. Karena Tuhan bilang lewat sebuah pelangi yang indah di Afrika Selatan waktu itu di Table Mountain, saya melihat pelangi, saudara. Tuhan bilang bahwa meja pesta, kita akan makan bersama-sama dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang ketiga, kita akan mendengarkan deklarasi firman Tuhan, pesan-pesan nubuatan, dan yang terakhir yang keempat, kita akan laksana tova, tos untuk masuk tahun baru Rosh Hashanah. Nah, rangkaian acara seperti ini semuanya ini akan membawa sebuah perubahan dunia. Nah, saya berdoa ya bahwa waktu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan ya, bisa juga terjadi bahwa musuh-musuh Israel, musuh-musuh bangsa ini kan tahun baru Yahudi. Yahudi kan Israel, saudara ya. Ya. Waktu musuh-musuh Israel ini
menyerang ya. Tapi saya percaya begini, saudara. Ada yang namanya rekonsiliasi. Jadi ini yang penting ya. Ini penting sekali. Yang pertama, kalau dalam Rosasana ini Tuhan gerakkan rekonsiliasi, Donald Trump gak usah perang, ya udah aman. Tapi kalau memang jalur tempuh rekonsiliasi gak bisa dijadikan, ya Donald Trump harus turun tangan, Amerika harus turun tangan. Itu gak aman. Tapi yang saya lihat, saudara, berapa hari ini saya diam dengan Tuhan, saya melihat akan ada jalur rekonsiliasi dan Donald Trump bukan menyerang tapi menjadi penengah. Ya ini penting ini. Ya. Amerika akan menjadi penengah karena kalau Amerika ini kan singa, ya bukan kucing, saudara. Amerika ini singa. Kalau Rusia sebutannya kan beruang kan. Ini singa loh ya. Lion nih. King. Saudara bisa melihat gak? Raja yang besar itu bisa melakukan dua hal. Bisa perang, bisa memperdamaikan. Nah, maksud saya, saudara, Rosasana ini mengubah perubahan dunia. Harusnya yang perang gara-gara musuhnya. Ini Donald Trump udah gregetan sama Joe Biden. Karena Pak Joe Biden ini waktu Israel diapa-apain, diam aja. Ya walaupun memang melakukan, tapi nggak seperti Donald Trump. Ya. Tapi ya Donald Trump ngeri loh, saudara. Dia tuh kalau nggak suka perang-perang benar kan. Amerika kan sistemnya gitu. Siapa presidennya ngomong apa diikutin. Hebat Amerika itu. Ya. Nah. Nanti bulan November setelah Donald Trump kepilih, saya akan pergi ke Amerika bersama istri ya. Doakan perjalanan kami ke Amerika. Saya berangkat Donald Trump terpilih tanggal 5, saya tanggal 11 November akan berangkat ke Amerika ya. Doakan ada perjalanan profetik khusus untuk hal ini ya. Dan saya berdoa supaya saya juga bisa bertemu dengan minimal ya, bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang di Amerika ya. Kalau sampai bisa makan di dinernya, malam dinernya atau pertemuan raja-raja Donald Trump, ya berarti Tuhan izinkan itu. Saya lagi mencari bagaimana kita bisa sampai ke posisi itu ya, kalau Tuhan izinkan ya saudara. Karena buat saya intinya cuma satu, saya mau mendukung Donald Trump ini untuk menjadi pendamai dunia untuk 7 tahun masa kelimpahan ya. Jadi doakan perjalanan BJ nanti November akan pergi ke Amerika ya, USA ya, untuk sebuah perjalanannya. Sebenarnya saya ke Amerika ini juga ketemu mami saya ya, sudah lama saya nggak jumpa juga mama saya di Amerika. Jadi saya harus pulang. Makanya soal Amerika itu saya tahu sekali karena Amerika adalah second home saya. Saya sering sekali ke Amerika dan saya tahu Amerika itu seperti apa ya, dari state A, state B sampai bawa ke New York, semuanya Tuhan bawa saya untuk bisa melihat Amerika ini. Jadi buat saya Amerika negara yang luar biasa, tetapi ya diobok-obok oleh imigran-imigran ya, karena waktu Joe Biden ini menjadi presiden 4 tahun itu semuanya imigran naik 30% sampai 40% ya. Seperti kasus yang di London ya. Jadi poin yang kedua, saudara, Rosasana akan membawa, ikutin semuanya, Rosasana akan membawa perubahan dunia. Peperangan menjadi perdamaian ya, yaitu yang kedua adalah adanya pengurapan damai sejahtera buat setiap orang. Havenu shalom Elohim, Havenu shalom
Elohim, Heavenly Shalom, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Nah, doa saya Donald Trump tidak melakukan peperangan, tapi melakukan perdamaian dan membawa perubahan, ya. Karena kita percaya 7 tahun ini semuanya apik-apik wae, ya, baik-baik saja, ya. Dan saya berdoa ini akan menjadi damai. Artinya apa, saudara? Hari ini Tuhan akan memberikan kepada kita nanti Rosasana. Semua yang datang pulang di Rosasana nanti dari Bandung nanti, ya. 5785 semuanya ikut Rosasana. Pulang, kamu akan mengalami damai sejahtera, sukacita. Kamu akan dibebaskan dari sakit penyakit, stres, kekhawatiran, kebingungan, semuanya. Makanya ayo, ada kesempatan untuk datang, ya. Mau naik bis, mau naik mobil sendiri, mau naik bus, Bandung kita jadikan tempat kita, ya. Sabtunya saudara kuliner di Bandung, ya, misalnya dari Surabaya, jangan cepat-cepat pulang, kuliner dulu di Bandung, ya, dari Kalimantan, dari Semarang, ya, dari mana lagi, Medan, dari Papua, dari Manado, ya. Ayo kuliner di Bandung, makanannya Bandung, saudara, hauce, enak. Ya kan, saya kemarin ke Bandung kan, acara doa pasukan, malamnya ditraktir sama pengerja, ya, dikata Ibu Sarah, itu di Jalan Braga, ya. Saya makan ini makanan menurut saya hauce sekali. Saudara tahu apa? Stik lidah sapi. Wah. Saya bilang enak Bu, enak. Ini restoran Braga ini dari zaman Belanda. Udah berapa puluh tahun. Jadi cara buat stiknya itu enak sekali. Waktu piringnya itu nyampe, ternyata lidah sapinya 2. Saya tanya, kok 2? Iya, dibelah jadi 2. Yang satu atas, satu bawah. Jadi saudara, lidah sapi itu tebal, ya. Baru tahu. Tapi waktu dipotong begitu lidah sapinya, saudara, terus dikasih saus. Itu, ya, rasanya kayak apa gitu, ya. Enak loh. Itu cuma ada di Jalan Braga itu. Makanya kalau kuliner di Bandung, ayo jangan kerja terus, ya. Rosasana, ya, nikmatilah, ya. Lihat kota Bandung, ada bus. Kalau nggak naik, misalnya berangkat naik bis, pulang naik bus, ya nggak apa-apa. Pokoknya kita semuanya ikut, ya. Pak, saya ini lagi kesusahan Pak, jangankan ke Bandung, ke stasiun aja susah. Wah, jangan bilang susah-susah terus, nanti kamu ya diberkati, perkatakan aku pasti bisa berangkat, aku pasti mujizat. Itu belum berangkat udah ngomong susah, ya kan, nggak boleh ngomong susah. Di anak rohani PJ, mulut kita berkuasa, kita nggak boleh ngomong susah. Sekarang udah kalau susah itu kan kereta zaman tahun 45, susah, kuk, susah, kuk. Sekarang enggak, wush, ya kan. Negara sudah maju, masa susah. Gak boleh kita ngomong itu, ya. Katakan, aku pasti bisa berangkat, aku pasti ikut Rosasana, aku pasti ikut puasa Esther. Duitnya dari mana? Tuhan akan sediakan, gitu, ya kan. Lo naik bis lo saudara, dari Belesa cuma 150, murah, ya kan, PP lagi, ya. Dari sana, ya, dari sana langsung di tempat makan, ada makanan, ya. Jadi pokoknya luar biasa lah. Ini sesuatu yang harus kita
ikuti ya. Cuma minta maaf memang tempatnya cuma buat 600. Saya kadang-kadang juga bilang Tuhan sebenarnya ini ya gede, tapi ya kalau untuk Rosasana ya gak gede-gede juga ya. Ya kan? Ya tapi nggak apa-apa lah, Tuhan suruh kita bikin di Bandung ya. Jadi yang pertama, Tuhan akan mengangkat umat pilihannya ya. Tuhan akan mengangkat umat orang-orang pilihannya. Yang kedua, akan ada perdamaian semesta. Sama-sama katakan, ada perdamaian semesta atau damai sejahtera yang luar biasa, mengubah peperangan menjadi rekonsiliasi ya. Semuanya kamu akan rekonsiliasi. Musuh-musuhmu akan rekonsiliasi dengan kamu. Orang-orang yang jahat sama kamu akan bertekuk lutut sama kamu. Orang-orang yang gak baik sama kamu di Rosasana, semuanya pada ndelosor. Sama-sama tulis ndelosor. Coba ngerti gak tulisannya ndelosor gimana? Coba ngerti gak cara ndelosor? Ndelosor itu bahasa Perancis, ndelau Saul. Hah? Oh iya benar, ndelosor. Ndelosor. Pakai N. Ya benar, delosor. Artinya apa? Tersungkur. Delosor tuh kalau bahasa Indonesia tersungkur. Musuh-musuh kamu yang dulunya jahat sama kamu setelah Rosasana nanti tersungkur. Rekonsiliasi. Waktu dia tersungkur, kamu jangan ngomong, makanya lu ya, gue udah bilang jangan lawan gue. Ya gak gitu. Waktu dia tersungkur kita angkat. Katakan sama-sama, aku juga minta maaf ya kalau aku juga salah. Gitu. Orang Kristen kalau begitu saudara, dunia adem. Amin. Ya, sama-sama katakan kemenangan yang gilang gemilang ya. Dan kita akan melihat Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Yang ketiga, Rosasana 5785 adalah bicara angka-angkanya Tuhan. 5 bicara anugerah, 7 bicara sempurna, 8 bicara tentang internally atau selamanya. Dan 5 lagi bicara anugerah. Jadi kalau kita gabungkan ya, Peihedi ya, adalah Rosasana yang berhubungan dengan double grace. Sama-sama katakan double grace. Ya, double anugerah yang sempurna dan selamanya. Jadi saudara, resesi ekonomi bisa terjadi, goncangan ekonomi besar bisa terjadi, tetapi dengar baik-baik. Rosasana ini akan membuat semuanya berubah menjadi double grace. Ya. Saya percaya bahwa 5785 itu pas di tahun pertama ya, di tahun pertama 7 tahun masa kelimpahan ini ya, itu bukan main-main loh saudara, itu double grace ya. Jadi saya percaya ya bahwa double grace itu terjadi buat kita semua. Ya. Kita lihat 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Ya. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Coba tampilkan. Ini baru kita buka firman Tuhan tentang double grace. Ya. Ya, 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Dua Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Tuhan berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari ini aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Nah saudara, di situ aku berkenan, waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan ini ada double grace dalamnya. Apa yang pertama?
pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Jadi Tuhan berkenan dan waktu perkenanan, double grace. Ya. Dua perkenanan besar Tuhan kasih buat kita semua. Dan Tuhan bilang, sesungguhnya hari ini hari penyelamatan. Artinya apa? Saudara, Rosasana kali ini adalah waktunya, tahunnya perkenanan Tuhan dinyatakan double grace. Tuhan bilang loh, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Ya. Makanya saya mau katakan sama saudara, kenapa Rosasana berhubungan dengan perubahan dunia? Waktu kita melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan buat 5785, kita sedang mengubah keadaan dunia yang harusnya tergoncang, yang harusnya mengalami yang tidak baik, jadi double grace blessing, penyelamatan. Ya. 3 poin ini saudara, saya percaya engkau semuanya akan masuk dalam anugerah Tuhan. Ya. Nah, malam hari ini pengganti nubuatan adalah pengurapan ini yang sangat luar biasa. Pak, kenapa nggak BJ, Pastor, kenapa nggak dimasukin di Rosasana? Oh iya, di Rosasana kita juga dapat, tetapi bentuknya berbeda. Di Rosasana nanti kita akan dapat pengurapan ini dengan piagam. Satu orang dapat piagam dan kalung yang bagus sekali dari pita, dan ujungnya ada tulisan. Nah, kalau ini hari ini Prarosasana, saudara sudah mendapatkan. Kenapa? Karena ini sudah mulai berlaku dalam hidupmu. Jadi yang belum masuk segera masuk, yang di Zoom akan saya sebutin nama-namanya, yang dari YouTube mau masuk ke Zoom segera. Karena ini pengurapan luar biasa. Ya. Bahkan saya mau katakan sama saudara, hari ini kita nggak dinubuatin, tapi pengurapan ini membawa hal yang lebih baik dari yang kadang-kadang kita pikirkan. Oh, sepertinya yang baik itu ini enggak, ini bagus sekali. Jadi saya tadi sampai kaget juga sama Tuhan. Makasih ya Tuhan, dalam keadaan aku batuk. Sebenarnya jujur saudara, yang saya tadi mau katakan sama saudara begini. Ya. Kan sebenarnya saya tuh bisa aja ya dari rumah. Kan bisa aja ya saya dari rumah yang main musik Pak Yowi atau Pak Aldi. Tuhan tuh ngomong gini sama saya. Kamu cuma batuk loh. Kamu cuma demam. Kamu cuma flu. Soalnya kalau udah tidur sekarang udah enakan. Tadi pagi, tadi siang, kalau ngomongnya gini nih. Saudara, nah itu, bindeng. Tapi sekarang udah oke. Kenapa? Karena saya jujur aja, kalau saya ini ikut Zoom ini ya, terus mukanya anak-anak rohani PJ ini senyum, langsung saya sembuh. Ya, makanya nih perlu senyuman sukacita happy. Yang di YouTube juga. Ya kan. Supaya sehat ya. Makanya saya tuh perlukan cuma senyum ya. Nggak usah yang muluk-muluk lah saudara. Senyum itu udah lebih dari cukup ya. Jadi kalau ketemu PJ di gereja gitu ya, ketemu dia mukanya senyum aja ya, pasti PJ happy ya. Dari jauh lihat saya udah kayak mau makan saya gitu. Waduh, itu bahaya itu. Saya kabur. Saya langsung ngabrit. Ini siapa nih orang? Kok mukanya serem bener gitu. Tapi kalau senyum terus saya, Vijay, apa kabar? Waduh, saya langsung hai, senang gitu ya. Jadi tadi tuh saya tuh nangis sama Tuhan. Saya bilang ya Tuhan, aku tuh pengen tidur loh Tuhan. Pengen istirahat biar nanti dari rumah. Tuhan bilang enggak. Aku mau kamu menyembah aku. Aduh. Ya kan. Saya ke Belesa. Terus saya nyembah Tuhan. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan. Saya tuh nangis tadi ya. Ampuni aku. Kadang-kadang ya kita ini lebih manja dengan sakit kita. Kita lebih manja dengan
keadaan kita, ya. Sedangkan Tuhan tuh maunya dalam keadaan apapun kita pasukan Tuhan gak boleh lemah, semangat, ya. Gaspol terus, ya, harus. Jadi Tuhan bilang, kamu ini kan bapak rohani, contoh. Masa flu, masa cuma pilek aja, cuma batuk aja kamu gak mau nyembah. Nanti kamu suruh anak-anak rohanimu begono begini. Gimana kamu komandan? Saya bilang, siap. No comment lagi Tuhan. Gaspol. Jadi waktu nyembah saya bilang, Tuhan, Engkau sangat indah, sangat luar biasa, ya. Makanya saya mau katakan sama semua yang anak rohani PJ yang di Zoom dan di YouTube ini, yang ikut setiap Senin, Rabu, Jumat ini, saudara, apapun terjadi tidak boleh off, usahakan terus, ya. Jadi hari ini kita akan terima pengurapan. Pengurapan yang pertama adalah apa? Tuhan akan mengangkat orang pilihannya, orang-orang pilihannya, ya. Pengurapan yang kedua akan apa? Tuhan akan membawa perdamaian semesta, rekonsiliasi dunia, dan musuh-musuh kita akan tersungkur di hadapan kita. Dan pengurapan yang ketiga, dengar baik-baik, double grace. Ya, tulis tuh pengurapan nanti biar saudara terima dari Tuhan itu, ya. Jangan lupa, ya. Yang belum masuk segera masuk, ya. Yang dari YouTube mau masuk Zoom boleh, ya. Saya pengen kenalan juga. Kadang-kadang yang di YouTube itu banyak sekali, Pak. Saya cuma setia YouTube. Ketemunya waktu di gereja, ya. Saya bilang, oh iya Bu, siapa namanya? Saya namanya ini. Oh, puji Tuhan, gitu. Nah kalau di Zoom kan saya pasti ingat muka-mukanya, ya. Jadi ayo saudara yang belum masuk segera masuk pengurapan, karena ini pengurapan cuma sekali ini, dan ini mengganti nubuatan. Artinya apa? Equal, bagus sekali pengurapan ini yang dari Tuhan, dan saya percaya waktu engkau terima ini nanti disahkannya di Rusasana. Artinya apa? Mulai malam ini pengurapan ini sudah berlaku, sudah mulai, ya, teraktivasi. Saudara akan melihat bahwa hidupmu akan berubah. Kamu akan dipilih Tuhan menjadi orang yang diurapi Tuhan. Ya, Tuhan akan mengangkat orang-orang pilihannya, ya. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Maleakhi pasal 4. Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Injil Matius. Matius pasal 1. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uriah, Salomo memperanakkan Rehabeam,
Rehabea memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius pasal 2. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Penyingkiran ke Mesir. Sesudah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu,
karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Matius pasal 3. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Edukasi rohani.